Kali ini kita akan melakukan modifikasi tipis-tipis ala dana pelajar, alias modifikasi murah meriah tapi tetap fungsional. Bukan cuma satu kendaraan, tapi 3 kendaraan kesayangan Bang Sandi. Yang pertama, Kawasaki W175 alias Shichaki. Shichaki mulai dari yang paling krusial, lampu utama. Lampu utama kita ganti dengan bilet ala-ala atau bilet yang murah meriah. Kemudian si mumun, kita coba pindahkan velg antera ke mumun. Ternyata hasilnya, keren banget. Ternyata cuma dengan mengganti velg, penampilan mobil bisa berubah drastis. Ganteng banget. Si Bubu juga tidak lupa kita pasangi bilet AS Turbo, yang dimana memang Bubu ini terkenal dengan lampu utamanya yang redup seperti layaknya tengah malam di kuburan. Kadang modifikasi itu tidak perlu mahal. Yang penting tepat sasaran, modif murah, fungsional, dan tetap enak dilihat. Bagaimana hasilnya? Apakah Shichaki, Bubu, dan Mumun makin sangar dan makin kece? Tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kita berdua nih sekarang. Cuman sekarang kita nggak bikin video perjalanan karena seperti yang banyak teman-teman komen di kolom komentar yang menyarankan kepada saya ya untuk upgrade si Shichaki, kemudian upgrade si Bubu. Ini kita bikin video upgrade si Shichaki sama si Bubu ya. Kalau Bubu sebenarnya udah selesai kemarin. Salah satunya ya kalau sekarang kita mau upgrade si Shichaki ini di sistem penerangannya, karena memang Shichaki ini kan lampunya dia masih lampu halogen yang jadul, yang biasa. Kita mau ganti dengan ini nih. Nah, ada biletan sih dari Autovision. Mudah-mudahan sih bakal terang banget nanti lampu si Bubu. Jadi kalau misalkan kita pakai buat perjalanan jauh, touring jauh ke hutan, ke camping-camping, nanti pencahayaannya bisa terang banget. Dan mudah-mudahan bisa PNP ya. Ini Autovision yang berapa watt sih? 50 kalau nggak salah. 50. 48 lah. Oke. Tunggu, nanti kita coba pasang si bilet ini di si Bubu, termasuk sama ini. Nah, ada engine guard. Saran juga dari teman-teman supaya kalau misalkan si Shichaki kayak waktu video saya ke mana? Ke ujung genteng saya jatuh itu aman. Kita pasang dia crash barnya dari merek apa saya nggak tahu. Merek kemarin saya beli online di toko oren. Oke teman-teman, kira-kira gimana penampilan Shichaki, Bubu, dan Mumun nanti di dalam video kali ini? Ditonton video dari awal sampai dengan akhir. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Yoi. Yang pertama, saya melakukan pemasangan lampu bilet pada si Shichaki supaya tetap aman saat harus riding di tengah malam, melewati jalan gelap, keluar masuk hutan, dan minim pencahayaan. Tidak lupa juga saya memasangkan engine guard pada si Shichaki. Perlindungan ini penting agar mesin si Shichaki tetap aman jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Resiko motor terjatuh di medan tanah atau bebatuan selalu ada, dan engine guard ini menjadi benteng pertama untuk menjaga mesin tetap aman. Masang crash bar dulu atau lampu dulu? Crash bar dulu. Hah? Susah. Asal susah lampu dah. Kita harus lepasin dulu dong. Pasang. Jadi nanti kalau si Shichaki ini jatuh aman dia. Iya dong. Ini crash barnya saya beli di harga 400 ribuan di online shop ya. Tapi aman, kuat nih, kelihatan juga bahannya bagus. Kemarin si Shichaki ini jatuh langsung mesin yang kena ini. Langsung kena tanah dia. Saya belum bisa jalan-jalan dulu teman-teman karena memang acara
lagi padat banget sekarang. Kerjaan ampun. Makanya nih kita bikin dulu, kita upgrade motor aja dulu dengan nanti sekalian Caki sama Mumun kita mau apain, tonton video dari awal sampai dengan akhir. Yang sebelah kanan ini karena ada bukan filter, pendingin oli tambahan, kayaknya harus dibuka deh. Ini bukan bawaan motornya sih. Kalau orinya itu cuman selang seperti ini nih. Kita ganti aja, buka, standarin lagi. Standarin aja. Oke. Soalnya bautnya ke sini. Jadi ini nggak bisa masuk tuh. Tuh dari dalam nggak bisa, dari belakangnya nggak bisa. Bingung deh masangnya gimana. Belum pernah. Saya belum pernah nih, jadi bingung posisinya yang mana. Nih kalau teman-teman nanyain bengkelnya si Caki di mana, bengkelnya si Mumun, si Bubu di mana, saya jarang ke bengkel, manggil dia aja nih. Walaupun harus saya pantau terus. Nanti dia ganti-ganti lagi busi jadi yang KW-KW-an. Tunggu, minta dulu. Ini kan ada nih, satu ke sini, si dudukan ini nih, berarti bukan. soalnya ada tempat dudukan baut. Ini gara-gara kita bingung mau standarin lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kunci sok 8 nggak ada. Coba ngakalin, tetap dipasang filter apa oil coolernya. Mudah-mudahan bisa sih. Bisa dong. Tuh, jadi kalau misalkan jatuh amit-amit, mesin aman ya. Safety. Walaupun nggak aman-aman banget sih, ini bawahnya kebuka. Seenggaknya ada tempat saya buat nyimpen kamera, Cep. Yoi. Jadi saya nanti bisa pinjam lagi Bang ya? Gini sih enaknya kalau ada si Acep, semua biar dia yang selesaiin. Udah biasa. Irit biaya, nggak perlu ke bengkel. Udah biasa. Karena saya mahal bayarin teman-teman. Cuman ini biletnya ini ada pinggiran-pinggiran ini apa sih namanya yang warna-warna gitu ya. Saya pengen dibuka aja, dihilangin, nggak usah pakai cahaya-cahaya pinggiran ini, biar kayak ori. Mudah-mudahan PNP juga. Bisa nggak? Bisa dong. Pasti yang nggak bisa sama saya. Ini kalau teman-teman nanya bengkelnya di mana, benerinnya di mana, saya nggak bisa jawab. Benerinnya di si Acep. Dia semua yang ngerjain, mulai dari Caki, kemarin Bubu itu habis kita pasang bilet juga. Udah ke spill sih di Bang Sandi kemarin, di video Bang Sandi. Pakai apa mereknya, Cep? AS Turbo. Kalau Bubu dia pakai AS Turbo. Crash bar, engine crash bar. Ya itulah, udah bisa kepasang. Juga masih si terpasang. Oil coolernya tetap, paling nanti ya paling ini nih dipasangin kabel tis aja nih. Aman. Biar tambah kuat. Sip, ini udah Bang. Sekarang lampu. Lampu sekarang nih. Cuman lihat lampunya. Belum pernah dicuci semenjak pulang dari mana? Terakhir saya tuh Ujung Kulon. Ini Caki bakal terang banget sih kalau pakai bilet dia. Oh iya deh. Inilah kelakuan montir abal-abal yang saya panggil.
Dia sudah tahu kita akan membuka lampu utamanya si Caki, tapi dia tidak membawa heat gun. Tapi inilah yang dia lakukan untuk membuka lampu si Caki. Montir saya bawa ke sini, tapi dia perlengkapannya nggak dibawa. Ini ngapain? Ya, bikin kopi. Heat gunnya nggak dia bawa. Mulai hujan lagi. Enggak lah, udah dijampe sama saya. Tutorial buka lampu tanpa heat gun. Harusnya pakai heat gun, lebih gampang sih. Ini mah bismillah. Kelakuan. Berhasil. Wow. Modal air panas. Sia-sia. Tempat saya bikin kopi biasanya. Ada-ada aja. Iya, wae. Nih, mudah-mudahan PNP nggak perlu ngebobok-bobokkan lagi lah. Sepertinya aman, Bang. Perlu bobok kalau ini. Piloknya beli nggak? Soalnya Bang, saya pabulit jeung konten Bang jadi sok poho. Udah berapa subscriber sekarang? Mau ke 1.500. Coba lihat, masuk nggak? Masuk dong. Pasang ininya? Nanti pasangnya Bang. Nggak, masuk nggak? Cobain. Tuh. Oke, masuk. Jadi auto vision untuk di W175 masuk ya? Masuk. PNP. PNP. Cuma notes kebalik. Iya, kan nanti disetting dulu. Jadi hidup dia. Terus ya. Kalau beres hari ini mah besok konten yuk. Yuk. Camping. Ayo. Mana ya? Dekat dah. Daerah Lembang, Ciwidey gitu ya. Udah yang pernah? Hah? Ciwidey. Yuk. Ciwidey yang moto camping di mana ya? Ntar kita cari-cari. Sekalian ngetes lampunya. Bawa 2 motor, 2 tenda, wah cakep dah. Buat tenda. Ini tenda yang Helios, duanya. Cok. Ini saya akhir tahun ini bukan santai, malah jadi sibuk banget nih teman-teman. Makanya belum bisa jalan-jalan lagi. Sorry dong itu. Buruan, keburu hujan. Udah beres, tinggal masang ini. Gitu tuh. Udah main ini diburu-buru lagi. Saya ngerjain sendiri, dia cuma nyuruh-nyuruh aja. Ini teh pas lagi ngerem suka beleduk si stangnya teh apa baut roda lokor? Bukan. Hah? Komstir. Komstir diapain? Ganti sama komstir BMW. Nggak serius aja. Ganti lah komstirnya. Hah? Nggak di ini aja, setel aja gampang. Komstir teh yang mana? Ini di sini. Ini nih. Nah, bau dia tuh. Longgar ya? Iya, longgar. Bisa dikencengin nggak ya? Bisa dong. Apa sih yang nggak bisa? Udah kenceng gini. Longgarin dulu dong, habis dilonggarin kayak bawahnya. Ih, gelap ini Bang. Bang beresin dulu lah itu kunci-kunci. Biarin. Ini saya nggak sabar pengen ngetes si Caki malam-malam gimana. Mudah-mudahan terang banget cahayanya. Insya Allah, good. Udah terpasang. Lampu jauhnya ada nggak sih? Ini denger dong, tak. Nah, itu lampu jauh. Tinggal setel tinggi ininya. Gampang. Mantap.
montir dengan ongkos yang murah banget ini nih. Mahal. Cuman ya berdoa aja di jalan, mudah-mudahan nggak ada masalah nanti ya. Mudah-mudahan dia nggak koslet. Saya ngelihat dia nyambung kabelnya, serem banget. Daripada keburu hujan. Itu kan udah perintah, buru-buru keburu hujan. Buru-buru keburu hujan. Ya, racing. Wih. Gokil, keren. Si Caki nggak pernah dimandiin. Ini posisi lampu miring sih ini. Mantap, Bang. Nggak lurus. Wajar lah, ongkos sebungkus rokok anjir. Ini udah lurus di Beres juga akhirnya si Caki. setel dulu. Lihat sinar lampunya aja miring gitu tuh. Saya nggak tahu nih bakal terang apa enggak. Saya nahan. Gini nih, kalau modif motor tanggung-tanggung ya pakai modif ala dana pelajar. Sebenarnya tadi 200 ribuan. 200.000. Kalau di iklan kan harga 5 juta nggak kalah sama ini 10 juta katanya. Tapi ya ini buktinya gitu. Kayak begini ternyata hasilnya. Terus. Hap dulu. Saya mundur dulu. Oh, udah sini, Bang. Udah. Cukup lah. Akhirnya beres, walaupun ala kadarnya juga, udahlah biletnya ala-ala, masangnya ala kadarnya. Ini juga crash bar, engine bar udah terpasang. Ini sih insya Allah aman, kuat. Yang saya takutin ini nih, belum diikat, takutnya nanti malah bocor. Nanti kita siap berpetualang lagi. Si Caki udah beres. Nih, bubu lampunya udah bilet. Kalau ini apa, Cep? Mereknya? AES Turbo. Saya nggak tahu yang berapa watt, tapi terang banget nih. Coba hidupin, Cep. Oke. Cek soundnya. Oh, dia terang banget ini. Nah, ini bilet asli, Bang, bukan ala-ala. Sekarang kita ngapain, Cep ya? Gimana kalau misalkan velg bubu sama mumun kita tukar, Cep? Boleh. Kayaknya keren nih, si bubu pakai velgnya mumun. Aman. Ternyata merasa bawa saya. Bisa kan ya? Enggak. Kita ganti, mudah-mudahan sih muat. Mudah-mudahan muat. Soalnya ini ring 15. Cobain deh, yuk. Penasaran saya ganti velgnya si bubu. Jadi ini velg bubu kita pindahin ke si mumun. Biar mumun ganti tampilan juga. Kali ini kita mulai menukarkan velg antara si mumun dan si bubu. Mumun akan kita pasangkan velg Antera ring 15, sebuah ubahan yang diharapkan bisa membuat tampilannya semakin gagah. Sementara velg bawaan si mumun kita pindahkan ke bubu, yaitu velg HSR Zandi ring 14. Ukuran dan desainnya saya rasa lebih pas dengan karakter si bubu. Mudah-mudahan bisa memperkuat kesan klasik yang ingin saya tampilkan. Apakah si bubu akan terlihat semakin klasik dan berkarakter? Bagi saya, hal kecil seperti ini bukan sekedar soal tampilan,
Menukar velg adalah bagian dari proses mengenal karakter masing-masing mobil. Ganteng sih si Mumun pakai velg ini Antera ya. Ini yang belakang saya agak ragu Ini belakangnya mepet banget. Tuh velg yang ini aja udah mepet. Mudah-mudahan sih masuk. Coba kencengin dulu itu. Keren sih. Ini kita coba diputer-puter dulu setir ya. Nyangkut nggak dia? Mudah-mudahan sih nggak. Awas gigi. Putar. Terus habis. Terus. Hah? Beakeun. Terus beak ya. Aman. Balik. Beak. Aman sih. Aman. Oh, op, balik deh. Oh, ini agak mentok, Udah, balik. Kanan, op. Mentok di sininya dikit nih. Aduh, sayang banget. Yang di sininya mentok nih. Ke kiri satik. Wah. Karet sih. Balik dikit aja, terus dikit lagi op. Dongkrak nggak gantung keneh gini. Wah, jauh Pak. Lurus. Hah? Lurus. Coba ada bunyi nggak? Aman Pak. Hah? Aman kalau gitu. Coba Pak. Oh, kena dikit nih. Kena spakbor dikit. Nah, kena. Cuman nggak tahu yang belakang gimana. Kita cobain dulu yang belakangnya pasang juga. Ini si bubu kita tempelin dulu aja. Mudah-mudahan yang belakangnya si Mumun nggak nyangkut. Ini mepet banget. Ngeri-ngeri sedap ya. Tapi ganteng banget, lihat. Tuh. Si Mumun pakai velg Antera. Kalau si Bubu pakai velgnya HSR Zandi ini jadi lebih retro, lebih klasik.
Tuh, si Bubu pakai HSR Zandi mah jadi lebih retro. Cakep sih. Ya. Satu lagi ya. Cocok. Masih mudah-mudahan yang belakangnya masuk. ini udah mepet banget tuh, lihat. Velg yang si Bubu ini lebih lebar. Cobain deh. Bongkar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kim, let's go. Balik atuh. Baik sih ya. Awas satu. Tuh. Aman. Mudah-mudahan bisa ditarik si bumper. Enggak. Ada platnya. Plat iya. Kena kalem. Tapi malah kan belok kudu lalauna. Mau harap. Sim salabim. Oke. Wah, aman Aman. udah. Kita bongkar semuanya. Mantap. Mantap, teman-teman. Bongkar semua. Kegantengan si Mumun bertambah lagi. Cuman yang agak PR di pelek depan, belok agak mentok dikit ke sini nih. Nah, gitu. Tapi nanti kita akalin, kalau bisa diketok dikit, diketok. Seger langsung dia. Sedap. Nah sekarang si Bubu lagi nih kita pasangin yang belakangnya. Udah fix, pasang aja semuanya. Udah fix, kita bongkar aja semua. Oke. Si Bubu sih jadi lebih retro pakai ini. Pasti bensinnya lebih irit. Dynoring 14. Lebih ringan deh. Ngaruh soalnya kalau pelek besar pasti mobil makin boros. Berat. Sudah terpasang lagi. Jadi lebih klasik. Nanti besok kita lanjutkan bikin videonya, ambil pas lagi terangnya, Chef ya. Kita coba jalan nanti. Kalau malam ini kita tes lampunya Bubu sama Caki aja. Sekarang saya sudah memutuskan untuk mengganti semua velg Bubu dan Mumun. Kita percepat saja videonya karena saya sendiri sudah tidak sabar melihat hasilnya. Alhamdulillah akhirnya selesai juga nukerin velgnya si Mumun sama Bubu. Ini jadi masuk banget ke dalam sih. Cuman ya tampilannya jadi lebih klasik. Tuh. Bubu tampilan baru,
Mumun tampilannya seger. Cakep banget sih Mumun pakai velg ini. Request. Road trip kemana lagi nih? Kalau si Acep ya minta ke Bali. Minta ke Bali, minta diajakin. Kemarin kita tinggalin deh. Nah, sekarang nih kita tes cahaya lampunya si Caki sekarang. Agak miring di depannya tuh. Sahabat piring atuh. Acep yang masang, makanya saya bilang nih modif ala-ala budget pelajar. Tapi terang sih tuh, kalau malam terang kan. Coba lampu jauh. Oh, lumayan 200 ribuan atuh. Jangan disamain sama yang jutaan. Yang penting mah nanti kalau saya touring ke hutan-hutan lagi aman. Ini kita cari tempat yang gelap banget nanti. Kita ngetes si Caki. Yoi. Tuh lihat cahayanya terang. Si Caki menerangi dunianya. Bilet, padahal ini cuma bilet murah loh. Bilet murah tapi mudah-mudahan awet. Nah, kalau putus di jalan repot juga nih. Setelan pas gini tingginya ya, Cep. Kemiringannya ini jadi Nah, cuman miring aja nih si lampunya. Nggak tahu masih bisa diputerin kan nanti. Mudah-mudahan masih bisa. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak miringnya, harusnya sih kelihatan. Karena ini layarnya kecil, saya nggak terlalu ini. Tapi ini lebih jauh lebih terang daripada lampu bawaannya sih. Lampu jauh lagi. Cus, asik. Ini jalanan basah habis hujan, tetap kelihatan cahayanya. Nanti coba lihat yang di jalan luar sana. Nah, ini kalau di jalan beton seperti ini tetap terang. Cahayanya sih bagus, fokus dia. Cuman karena miring kepala jadi kayak ikut-ikut miring. Alhamdulillah, crash bar juga, engine guard juga udah kepasang. Aman. Alhamdulillah, ternyata setelah pemasangan lampu bilet pada si Caki, hasilnya sangat memuaskan. Cahaya yang dihasilkan cukup terang, fokus, dan tetap nyaman di mata. Dengan pencahayaan yang lebih maksimal, diharapkan riding malam bisa terasa lebih aman dan nyaman, terutama saat melewati jalanan yang gelap, minim penerangan, atau di area hutan. Resiko dikerjain sama montir abal-abal, lampu utama terang, lampu speedometernya jadi mati. Aduh. lampu kayaknya putus. Makanya nggak ngambil jalur dari lampu 3 meter ini. Diterangin lampu utama malah lampu speedonya mati. Nggak ganti lampu bolanya nih. Yalah, nanti coba kita cek lagi itu. Oh kan? Oh, hidup lagi. Iya. Oh, ada yang kegoyang berarti. Saya udah seudon aja sama montir abal-abal ini. Ini profesor tingkat ini. Iya bang. Setelah ini kita tes si Caki biletnya, kita liatin ke teman-teman Cep. Sambil makan ke Bandung yuk. Saya pengen makan ini bakmi rajin. Itu enak banget. Kita makan mie di Bandung. Oh, si Bubu udah standby itu.
Sekalian ngetes pelek barunya. Nggak baru sih, baru dipindahin. Nah, ini dia penampakan lampu biletnya si Bubu. Menerangi dunia, Bang. Terang pisan kan, Cep? Oh, nah, tuh. Lanjutin saya. Saya hati. Nih, jadi memang cahayanya terang banget, tapi nggak nyilauin orang yang dari lawan, yang dari depan ya. Karena kita udah setting sedemikian rupa supaya tidak menyilaukan mata orang. Cakep ya. Nih kalau kayak begini saya ke dia yang kemarin sih harusnya aman-aman aja. Nah teman-teman banyak yang komen sih, Bang upgrade lampunya si Bubu pasang bilet, udah kayak kuburan gelap banget. Ini terang banget sih sekarang ya. Sekarang kita makan bakmi Rajim, Cep ya. Yoi. Ke Bandung. Di daerah apa lokasinya sih di daerah Pascal. Mudah-mudahan malam ini dia buka. Tapi buka terus sih tiap malam. Karena saya udah lama banget pengen, tapi aduh males banget. Pergi ke Bandungnya itu macet, PR. Saya paling males itu macet-macetan, satu di Bandung, kedua di Jakarta. Tuh, tapi bener kan? kalau di Bali, di Jogja itu macet-macetan nikmat banget. Bener kan teman-teman? Tuh, siapa yang paling sabar di macet itu teman-teman? Saya. Makanya kemarin saya suruh dia bawa si Caki ke BSD. Karena saya males macet-macetan lewat puncaknya. Duh, itu kalau puncak weekend itu. Nih, lihat kondisi lampunya si Caki. Terang banget. Coba wipernya disapu dulu sekali. Nah, lampunya lampu jauh coba. Jauhnya segimana tuh? Oh, keren ya. AS Turbo ini yang masangnya sama Acep juga. Kita tinggal beli barangnya. Kemarin barangnya sejuta berapa? 1.200.000-an ya. Sama Mika lampu si Bubu ini yang beningnya di 200 ribuan. Acep yang masangin. Cakep terang. Dan saya udah nyobain sih sebenarnya, nyobain moto pergi ke Jogja ya. Kemarin tuh road trip ke Jogja di channel Bang Sandi yang satunya lagi. Ya teman-teman yang belum nonton coba ditonton dulu. Jangan lupa juga nonton channel Cepik ya. Bang ya? Nggak usah, jangan mau. Lupa juga nonton channel Cepik. Ngomongnya ae gitu. Saya nggak tahu nih si Bubu ini kapan retak si kaca speedometernya tuh, ada retak. Aduh, waktu ke Jogja kayaknya. Retak. Dealer retak tuh Bang? Hah? Dealer retak tuh? Kayaknya baru kemarin pas di Jogja. Masang. Aduh, mohon maaf nih teman-teman, saya lagi kurang enak badan, memang lagi sakit, ada batuk-batuk. Jadi mohon maaf kalau keganggu sama suara batuk-batuk saya. Ini kita mau masuk gerbang tol Padalarang. Posisinya bakmi Rajim itu di Pascal. Nanti kita keluar tol Pasteur aja. Itu bakmi yang legend. Puas banget lihat cahayanya si Bubu sekarang. Jadi kemana lagi nih kita bawa road trip si Bubu? Kemarin ke Jogja udah, tapi saya pengen yang ada ngalamin jalan malamnya ya, biar nikmat rasanya. Biasanya saya gelap-gelapan, lampu ala kadarnya. Ini belum ditambahin lampu fog lampnya. Coba fog lampnya Cep, yang putihnya. Warna putih gini. Nah ya, ini tambah lampu fog lampnya.
Makin terang banget ya. Ada juga yang kuningnya bang. Kuningnya ke atas itu. Oke, matiin fog lampnya, kasihan orang nanti silau. Tidak mau kalah dengan si Caki, lampu bilet yang dipasangkan di si Bubu juga menunjukkan performa yang sangat memuaskan. Cahaya yang dihasilkan cukup terang, menyebar dengan baik dan tetap fokus ke arah jalan. Yang paling penting, pencahayaannya tidak menyilaukan mata pengguna jalan lainnya, sehingga tetap aman dan nyaman digunakan dalam berbagai kondisi. Penerangan memang menjadi salah satu faktor paling krusial saat melakukan perjalanan malam hari, terutama ketika harus melewati jalan yang minim penerangan. Selain pemasangan bilet, penggantian velg HSR Zandi di si Bubu terasa pas dengan karakter mobil ini. Tidak hanya menambah kenyamanan saat dikendarai, tapi juga memberikan perubahan visual yang signifikan. Desain velg yang sederhana namun berkarakter memperkuat nuansa retro dan klasik yang ingin saya tampilkan sejak awal. Bagi saya, inilah esensi dari modifikasi, bukan sekedar membuat kendaraan terlihat berbeda, tapi menjadikannya lebih siap dan lebih aman untuk menemani setiap perjalanan. Saya udah lama banget nggak disetirin kayak gini, soalnya dia sibuk banget, sok-sok jadi orang paling sibuk di dunia. YouTuber kondangan katanya. Dia mau jadi YouTuber kondangan. Pokoknya subscribe terus channel Keplik ya teman-teman. Jangan mau. Tonton sampai beres, jangan di skip. biar bisa beli kamera yang bagus. Tapi dia ngalahin subscribernya Kang Mancing akhirnya sekarang. Kang Mancing itu 400 berapa ya kemarin terakhir saya lihat, 411. Acep udah berapa, Cep? 470. 470-an. Yang ramenya videonya yang mana? Pas bawa Caki sama Bubu ya. Nanti pinjam lagi bang. Tadi tiba-tiba pas datang ke tempat saya dia nanya langsung, "Bang, Bubu dipakai nggak minggu ini? Boleh pinjem nggak?" Enggak, saya bilang. Nanti kita bikin konten apalah gitu barengan ya, collab antara Bang Sandi Motocam sama Cevix. Oh anjay. Collab itu sekarang ya bang. Jadi kalau udah collab, ceritanya sekarang collab nih, berarti nggak ada gajinya lagi. Saling menguntungkan kan, simbiosis mutualisme. Kemarin sih saya ada rencana collab 3-an, Cep. Bang Sandi Motocam, Cevix sama Kang Mancing. Rencananya kita mau mancing di daerah Saguling sambil camping. Cuman pas kemarin itu saya kenapa? Oh itu mulai sakit. Saya 1 minggu sakit, 2 hari nggak bisa bangun. Musim kayaknya. Tapi bukan karena saya hujan-hujanan ya, itu kejadiannya udah beberapa minggu setelah saya pulang dari camping di ujung genteng ujung kulon itu di pantai Cemara Bugel itu. Bukan karena hujan-hujanan, tapi saya kayaknya ketularan deh. Jadi si Acep kemarin keluarga sakit di rumah kan. Kemarin dia ngomong anak-anaknya pada demam. Dia main ke kamar saya, ngobrol udah beres baru ngomong anak-anak pada sakit, istri pada sakit gitu. Ya nularin ke saya jadinya. Berarti teman-teman imunnya jelek siapa harus dikasih vitamin X berarti. Kita udah sampai di stasiun kereta Bandung. Stasiun Bandung ya? Yoi. Kalau teman-teman dari Jakarta nanti pada turunnya di sini. Stasiun Bandung. Sekarang juga bisa bang. Sekali-kali cobain naik kereta sampai ke Banyuwangi, nyebrang ke Bali, Cep. Ada bang. Ada emang. Nah, tempat bakminya itu nanti di depan ini mentok, belok kanan, tapi langsung ambil kiri. Bakmi Rajim namanya. Nah, itu udah kelihatan bakmi Rajim. Cuman kadang memang agak susah cari parkir. Tuh kan rame banget kan. Banget, parkirnya kita di mana ini? Harus ke depan lagi aja. Depan lagi aja.
Ini tempatnya nih. Bami Haji. Wah, ramai banget. Harusnya kanan tadi. Rame banget. Luar biasa. Mudah-mudahan sih ada tempat duduk. Bandung malam hari. Cep, saya langsung 2 aja, Cep. Oke. Yang asin sama yang manis. 2 porsi. Campur. Wah, nggak kebagian tempat nih. Wow. Numpang. Tuh. Rame, Cep, rame. Ramai sekali. Oh. Asik pokoknya mah. Nih pokoknya mah ini nih ya. Biasanya sih nggak serame ini. Pokoknya ini. Nah. Alah, dia promosi di sini 480. Waktu tonton baru 1.400. Ayo bantu tep. Dia butuh 4.000 jam tayang tuh baru 1.400. Subscriber butuh 1.000 buat monetisasi baru 480. Bantu tep. Semangat pejuang monetisasi. Yang asin, yang manis. Saya 2 porsi. Cobain yang asinnya dulu. Selamat makan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kloter kedua itu. Ngacep nambah. Makannya dia banyak banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5 itu acep semua. Ada bukti yang di video. Hah? Ada bukti kan di video nanti. Alhamdulillah udah kenyang lagi. Ya, kita lanjutkan pulang atau nyari martabak manis lagi. Buat di jalan bisa kelaparan lagi. 2 mangkok loh. 2 mangkok. 4 mangkok. 4 mangkok katanya. Yang asin sama manis tambah baksonya. Jadi 4 mangkok. Alhamdulillah kita udah kenyang. Makan bakmi rajim. Kena berapa tadi, Cep? 130. 130.000. Ada
Babat. 2 bakmi apa yamin manis plus dengan bakso babat komplit campur ya. Ya. Sama 1 yamin asinnya. Aqua 2 ya, tadi Ya. mineral 2. 30. 30.000. Enak teman-teman. Coba teman-teman yang belum pernah nyobain, cobain makan di situ. Tapi ya itu sensasinya padat-padatan, dempet-dempetan dengan tetangga kita. Alhamdulillah ya teman-teman, kegiatan hari ini walaupun ini jadi video nggak jelas, bukan video perjalanan, bukan video apa, tapi saya nunjukin aja kiat apa cara-cara ngemodif si Caki dengan si Bubu yang budget pelajar yang murah-murah. Gitu kira-kira. Kalau untuk lampu biletnya yang murah seperti itu, ya paket hemat lah untuk velg juga. Karena saya udah bosan ngelihat si Mumun pakai velg ini, kita ganti, ternyata Mumun ganteng. Tapi kalau di Bubu ini saya ini agak kurang dikit. Tapi nanti kita pikirkan lagi. Terakhir kita udah kenyang juga, udah makan di Bami Rajim, gue recommended banget. Rekomen pokoknya. Sekarang kita jalan pulang, Dep. Saya udah capek banget dari siang tadi ngebongkar Caki sama si Bubu, pengen langsung istirahat. Siapa yang ngebongkarnya? Saya. Ayolah teman-teman, nanti mudah-mudahan setelah si Caki dan si Bubu ini, Mumun juga udah dimodif tipis-tipis, kita bisa perjalanan lagi. Mau itu road trip atau mau touring nanti, atau camping. Nanti tunggu video selanjutnya pokoknya. Kita ajak ke si Acep, jangan kita collab dengan Cevik YouTube Cevik. channel. Nggak usah ya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai dengan akhir video ini. Saya juga tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mencintai produk dalam negeri, mendukung UMKM Indonesia, dan yang paling penting, jangan lupa bahagia. Dari Bandung kami undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.